Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pembelajaran yang berikutnya. Minggu kemarin kita sudah membahas materinya tentang penanganan surat masuk ya. Videonya masih ada kan di YouTube, berarti bisa ditonton ulang, dilihat ulang, disimak ulang. Sekarang tentang eh, pengelolaan surat masuk. Spesifik hari ini kita akan praktek nanti bagaimana caranya mengisi buku agenda surat masuk. Nah, ini sudah ada buku agendanya. Ini nanti kalian ini bisa di screenshot atau nanti Bapak kirimkan filenya. Ya, kalian tulis ulang di HVS. Kalau nggak ada HVS, buku folio bergaris boleh. Atau kalau di buku kecil, soalnya terlalu kecil ya. Usahakan nanti ada HVS. Bapak PR-kan lah ya tugas hari ini. Bapak berikan contohnya. Nanti kalian Bapak kasih tugas dikerjakan. Paling lambat mengumpulkan besok lah. Ya, boleh disimak. Jadi ini salah satu contoh format buku agenda surat masuk. Nah, seperti ini ya. Kalian juga nanti kalau mau improve boleh, karena kolom-kolom yang ada di sini ini disesuaikan dengan kebutuhan atau disesuaikan dengan pemahaman kalian tentang buku agenda surat masuk. Jadi kalau nanti kita kerja di bagian tata usaha atau di unit kearsipan, format-format yang dibuat itu satu berdasarkan pengetahuan kalian, yang kedua bisa juga berdasarkan format yang sudah disediakan oleh perusahaan. Nah, bisa seperti itu. Jadi yang seperti apa format yang kita pahami sesuai dengan kepentingan kita, maka itulah yang dipakai. Nah, contohnya yang ini ya. Jangan lupa pertama kalau nanti ngetik di setting dulu kertasnya ya, margin atas, kiri, kanan dan bawah di setting sedemikian rupa sehingga cukup. Ya, karena nanti kan ini akan dilubangi, biasanya dilubangi di sini, di perforator di sini, untuk kemudian disimpan di map. Biasanya di Snell Hector ya. Kalau praktek nanti di Snell Hector. Jadi pastikan marginnya betul. Kalau diketik ya. Berikan judul buku agenda surat masuk. Kalau mau tambah kop perusahaan boleh. Ya, kalaupun tidak ada judulnya buku agenda surat masuk. Karena ada juga yang namanya buku agenda surat keluar. Nah, itu. Kemudian bikin kolomnya, sesuaikan sekali lagi dengan kebutuhan. Ada nomor yang dimaksud adalah nomor urut surat, karena kan kemarin Bapak jelaskan surat itu masuk satu demi satu atau rombongan, nomornya berdasarkan kita ya. Kalau beda hari kan berdasarkan hari, setidaknya kalau dalam satu hari ya berdasarkan urutan datang atau berdasarkan urutan diproses surat tersebut, karena jam tidak berlaku, yang penting urutan hari tanggal. Jadi kalau satu hari ada 3, ya terserah mana dulu yang mau diproses, dicatat di buku agenda ya. Contoh misalkan ya nomor 1. Nah, nomor 1 tanggal terima. Nah, tanggal terima adalah tanggal diterimanya surat itu di perusahaan kita. Nah, ya, jadi bukan di meja kita tapi di perusahaan kita, karena bisa jadi kan itu kita tanda tangan ekspedisi punya orang ya. Orang ngirimkan surat pakai ekspedisi, atau si JNE kantor pos ngirim surat pakai ekspedisi. Nah, berdasarkan tanggal itu ya. Nah, tapi kalau praktek, tanggal terima itu biasanya 1 atau 2 hari setelah tanggal surat. Nah, misalkan sebagai contoh Bapak punya contoh surat. Nah, ini misalkan contoh suratnya. Misalkan nanti juga kamu kalau praktek dikasih suratnya. Ini misalkan ini contoh suratnya. Tanggalnya di sini 12 Agustus 2020 tanggalnya. Tanggal surat, tanggal yang ada di surat. Tanggal pembuatan surat 12 Agustus 2020. Maka tanggal diterimanya 1 atau 2 hari setelah tanggal surat. Jadi kalau tadi tanggal suratnya itu adalah 12 Agustus, kelihatan gak nih? Besarin dikit. Nah, jadi kalau tanggal suratnya 12 Agustus, maka tanggal terimanya 1 atau 2 hari. Misalkan kalau 2 hari berarti 14 ya. Berikan jeda lah. Misalkan kan dikirim lewat pos, selamat-lambatnya 2 hari. Tanggal terimanya 14 Agustus 2020 ya. Misalkan kita panjang saja 2020. Nah, gitu ya. Nanti kalau bisa lebih rapi, ini bisa hanya 14-08, bisa 2020, itu juga bisa. Yang penting rapi saja. Oke, itu kolom pertama. Kolom kedua nomor surat. Nah, kita lihat lagi nomor suratnya. Nah, nomor suratnya adalah ini kan, nomor suratnya. Ya, jadi kita copy saja, nanti kalian catat.
Ya, nomor surat. Nah, masukin ke sini. Ya, nomor surat, tulis, masuk, sudah. Sekarang tanggal surat, berarti tanggal pembuatan surat. Nah, tadi yang ini tanggal suratnya. Kita masukin, ya, kamu catat ke buku agenda tanggal suratnya. Nah, di sini ya, dari itu berarti perusahaan mana yang mengirimkan surat. Kita lihat, yang dilihat berarti adalah kop surat. Nah, ini kop suratnya. Ya, PT Samudra Indonesia. Ya, boleh sama alamatnya, boleh juga tidak. Kalau misalnya kita sudah bermitra, nama PT-nya aja. PT dari PT Samudra Samudra kok Samudara sih? Samudra Indonesia. Tulis. Ya, boleh pakai alamat, boleh tidak ya. Isi ringkasnya berarti wayahnya kudu dibaca suratnya. Ya, isi ringkas itu bisa ngambil dari perihal, tapi hati-hati perihal kadang-kadang tidak sesuai dengan isinya. Ya, makanya kalau yang disebut isi ringkas lebih baik dibaca dulu aja suratnya apa. Ini kan halnya penawaran mesin fax. Coba kita lihat, baca. Kami yakin, oke, minta untuk mendaftarkan perusahaan Bapak agar dapat mendapatkan perusahaan. Tuh kan beda nih. Kan beda supaya misalnya langsung kepada aku yang kantor kami mempunyainya kami minta Bapak untuk dapat mendapatkan perusahaan pada orang. Oh iya, benar, itu penawaran ya. Berarti isi ringkasnya bisa saja penawaran fasilitas mesin fax. Kita isikan penawaran fasilitas mesin. Tuh kan bukan jual ini ya. Kayaknya sih dikasih gitu ya. Dikasih sama orang, misalkan sama dinas atau sama apa. Kita baca lagi. Bukan. Nah, kan pengenalan ini. Kalau pengenalan kan berarti bisa jadi ini hanya penawaran. Demo, oh penawaran demo. Berarti tuh kan harus jelas ya isinya. Penawaran demo fasilitas mesin fax. Oke. Keterangan ini bisa kamu isikan tanggal ya. Bisa diisikan, iya, bisa diisikan tanggal, waktu, tempat di mana kalau itu pertemuan. Ya, kalau ada hal yang harus diterangkan, keterangan. Kalau tidak ada, ya nggak usah gitu ya. Itu kalau ada diskon, misalkan Pak sebutkan diskon di sini. Kalau batas waktu pembayaran, ya tulisan batas waktu pembayaran di sini. Itu biasanya keterangan. Ya, jadi boleh diisi, boleh tidak, ini seperlunya. Tapi biasanya kalau dalam praktek, ketika keterangan dibubuhkan itu jadi nambah poin. Berarti kita jeli membaca suratnya. Yang dimaksud dengan file ini adalah kode file. Nanti disimpan surat ini dalam kodenya apa. Misalkan kita menggunakan sistem subjek. Sistem subjek itu ngambil dari perihal isi surat. Nah, isi suratnya adalah penawaran demo fasilitas mesin fax. Nah, boleh di sini filenya adalah penawaran. Nanti kalau kita sudah praktek, sudah paham, ini boleh disingkat hanya P saja, PE. Nah, gitu. Tapi karena kita masih penjelasan, boleh di sini filenya penawaran. Nah, gitu. Isi buku agenda surat masuk ya. Jadi dibaca suratnya, informasinya dimasukkan ke dalam buku agenda. Ya, nah, ngerti ya? Nanti Bapak kirim soalnya, kalian coba kerjakan. Oke, itu aja, disimak nanti berulang-ulang supaya paham. Terima